Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you is in good condition today. Okay, let me introduce myself. Perkenalkan, nama saya Katrina Dinofira Rahmayanti, mahasiswa IAIN Tulungagung, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di dalam video ini, saya akan menyampaikan materi untuk kelas 9 SMP atau MTS semester 1 mengenai Short Functional Text about Label. Ya, materi mengenai label. Oke. Kompetensi dasar dari materi label ini terdapat pada poin 3.3 atau 4.3. Adapun tujuan pembelajaran dari materi label ini adalah untuk mengetahui fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks berbentuk label terkait obat atau makanan atau minuman dengan benar. Oke. In here, I have made simple mind mapping for our lesson today to make easier us to study. Jadi, di sini saya sudah membuat peta konsep sederhana tentang materi kita hari ini, sehingga peta konsep sederhana ini akan memudahkan kita dalam belajar. Yang pertama, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang the meaning of label text. Jadi, apa sih yang disebut dengan label text? Poin yang kedua yaitu tentang the purpose of label text. Apa tujuan dari label text? Dan yang ketiga yaitu what does label contain? Jadi, apa aja yang terkandung di dalam sebuah label, informasi apa saja kah itu? And the last is about the example detailed information of label text. Jadi, nanti saya akan memberikan informasi detail tentang contoh dari sebuah label. Oke, next. The first is meaning of label text. Jadi, label text is the information contained in the outer packaging of a product or goods. Jadi, yang disebut dengan label adalah informasi yang terkandung di luar kemasan dari sebuah produk. Bisa kita lihat pada contoh gambar di sini bahwa ada label dari suatu produk minuman yang menyajikan informasi tentang nilai gizi dan takaran saji, serta apa saja bahan-bahan yang terkandung di dalam produk minuman tersebut. Oke, the next slide is about the purpose of label text. Jadi, tujuan dari teks label adalah to give detailed information about the product, untuk memberikan informasi rinci tentang produk tersebut. And the second is to choose healthy and safe product, untuk memilih produk yang sehat dan aman. Yang ketiga yaitu to avoid negative effects of the product, untuk menghindari efek negatif dari suatu produk. Jadi, dengan adanya suatu label pada sebuah produk kemasan, kita bisa mengetahui informasi tentang nilai gizinya, bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut, bagaimana cara penggunaannya, dan apakah produk tersebut aman untuk kita atau tidak. Jadi, fungsi dari label teks ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, bila kita ingin menggunakan sebuah produk yang belum pernah kita gunakan sebelumnya, kita dengan adanya label teks, kita akan mengetahui bagaimana cara kita menggunakan produk tersebut dan bagaimana cara pula penyimpanannya. Oke. Where can we find label text? Di mana kita biasanya menemukan sebuah teks label. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu kita bisa menemukan label teks pada food package. Kita bisa menemukannya pada produk makanan.
atau drink package, produk minuman. And then we can find too in cosmetic package and medicine package. Kita bisa menemukan pada kemasan kosmetik atau pada kemasan sebuah obat. The next is about what does label contain. Jadi di dalam sebuah text label itu terdapat informasi apa saja. Oke. Pada umumnya, sebuah text label pasti mengandung informasi-informasi sebagai berikut. Yang pertama, brand of the product. Jadi merek dari sebuah produk. Yang kedua yaitu name of the product, nama dari produk tersebut. Content or amount, jumlah atau isi. Description, deskripsi. Ingredients, bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Direction to use or dosage, petunjuk penggunaan atau dosis yang terkandung di dalam produk kosmetik atau obat-obatan. Dan yang selanjutnya yaitu direction to store, petunjuk penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu expiration date atau tanggal kadaluarsa. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang the example detailed information of label text. Jadi saya akan memberikan contoh informasi rinci dari sebuah produk. Yang pertama yaitu brand of the product. Di sini ada contoh produk makanan yaitu produk biskuit yang memiliki brand atau merek Kongguan. Dan yang selanjutnya yaitu name of the product. Sama produknya seperti yang awal tadi. Produk ini yaitu memiliki nama assorted biscuit, yaitu biskuit yang memiliki berbagai macam bentuk seperti itu, dan mereknya yaitu Kongguan. The next is content or amount, jumlah atau isi. Jadi di dalam label teks ini yaitu produk Fanta mengandung atau berjumlah isinya berjumlah 350 ml. The next is description. Jadi di sini ada produk label Doritos yang memiliki deskripsi nacho cheese. Nah, maksudnya di sini adalah dia memiliki rasa keju nacho. And then ingredients. Nah, di sini kita memiliki contoh label teks dari sebuah produk kosmetik. Nah, yang terdapat tanda kurung kurawal itu merupakan ingredients atau bahan-bahan yang terkandung di dalam produk kosmetik tersebut, yaitu bahannya ada water, glycerin, propylene glycol, and many others. Yang selanjutnya yaitu direction to use or dosage, petunjuk penggunaannya dan dosis. Nah, di sini saya ada dua contoh. Di sebelah kiri ada contoh label teks tentang produk kosmetik atau toner. Nah, dan di situ terdapat tulisan usage atau penggunaan. Nah, cara penggunaannya di situ yaitu tertuliskan after cleansing, apply pore tightening toner to your face. Jadi, setelah kita membersihkan wajah kita, maka aplikasikan atau gunakan toner tersebut ke wajah kita. Dan yang sebelah kanan terdapat sebuah label produk obat batuk, yaitu terkandung informasi tentang dosage. Dosage itu dosis. Jadi di situ tertuliskan bahwa ada perbedaan dosis antara penggunaan orang dewasa dan anak-anak. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu direction to store, petunjuk penyimpanan. Jadi di setiap produk mungkin memiliki petunjuk penyimpanannya berbeda, karena mungkin bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut memang berbeda-beda, jadi cara penyimpanannya pun juga berbeda. Nah, di sini ada contoh label teks mengenai produk obat batuk yang bertuliskan stored below 25 degrees Celsius. Jadi produk
obat batuk ini harus disimpan di bawah suhu di bawah 25 derajat Celcius. And the last is expiration date atau tanggal kadaluarsa. Nah, di contoh produk ini ada lingkaran merah, itu bertuliskan best before. Jadi baik digunakan sebelum. Atau kita biasa kita menemukan yaitu dengan tulisan EXP, yaitu menunjukkan bahwa tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Nah, di dalam contoh ini tanggal kadaluarsanya yaitu 6 Juli 2021. Okay guys, is there any question? I think no. I think my explanation is clearly enough. Saya kira penjelasan saya sudah cukup jelas. Okay, stay healthy and stay happy guys. Thank you. Keep spirit because learning English is fun. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.